Jadi temennya ini yang satu lagi itu agak berkebutuhan khusus. Si Dendi ini tuh sampai diceburin ke kolam ikan. Nah pas malamnya itu Dendi katanya ditemuin udah gantung diri. Ini cuma tinggal berdua. Ya karena kan Dendi ini tuh anak yatim. Gak taunya ternyata Reza itu keluar rumah sambil lari bawa tali ke belakang rumahnya Dendi. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Jumpa lagi sama gue di sini. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi, alias mistis dan di luar nalar banget nih. Jadi gue dapet email dari Dennis. Setelah gue baca emailnya, ini tuh cukup dibilang serem banget, bikin merinding dan di luar nalar banget sih. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue ceritain aja ya dari emailnya Dennis. Jadi konon katanya di tahun 2019 ini Dennis nih berteman lah sama 3 kawannya. Sama dianya jadi bertiga. Nah 2 temannya ini, yang satunya ini namanya Agung, satu lagi namanya Reza. Nah tapi ada satu teman Dennis nih. Tapi mohon maaf juga nih sebelumnya ya teman-teman. Jadi temennya ini yang satu lagi itu agak berkebutuhan khusus, alias bisa dibilang ini agak kurang normal lah. Karena ngomongnya itu kayak agak gabu gitu katanya. Nah di email nih Dennis nyamarin nama si orang yang berkebutuhan khusus ini. Dennis nyamarinnya dengan sebutan Dendi lah. Karena menurut Dennis juga nggak etis kalau dia harus nyebutin nama aslinya ya. Si Dendi ini tuh bisa dibilang agak kurang mampu lah. Nah temennya Dennis, si Reza ini tuh sering banget ngebully si Dendi ini. Begitupun juga sama dengan Agung. Mereka berdua ini tuh sering ngebully si Dendi. Ya mungkin karena cara ngomongnya agak gagu gitu kali ya. Tapi Dennis ini gak pernah sama sekali ngebully si Dendi. Ya mungkin karena Dennis nih melihatnya kasihan lah, udah kurang mampu, terus berkebutuhan khusus. Tapi ini temennya ini selalu aja ngebully si Dendi. Hampir setiap kali ketemu si Dendi selalu dibully. Kasian banget kan, kejam banget sih ini si Agung sama Reza. Nah, si Agung sama Reza nih ngebully si Dendi tuh juga agak parah. Apalagi si Dennis nih orangnya gak tegaan, tapi mau gimana lagi. Jadi si Agung sama Reza nih kalau ketemu sama Dendi itu ngebulinya sampai narik-narik bajunya si Dendi, atau misal sendalnya si Dendi ini sampai dilempar. Bahkan si Dendi ini tuh sampai diceburin ke kolam ikan. Gak habis pikir sih gue. Anak berkebutuhan khusus kayak gitu dibully abis-abisan sampai diceburin ke kolam ikan, itu udah di luar nalar banget sih. Dan Dendi ini setiap kali pulang itu selalu nangis gara-gara ulahnya temennya Dennis ini, si Agung sama Reza. Keterlaluan banget si Agung sama Reza nih. Dan waktu itu Dennis masih inget banget nih, pas mereka bertiga lagi nongkrong sama Agung sama Reza, itu tiba-tiba Dendi lewat lah di depan tongkrongannya Dennis nih. Padahal si Dendi lewat juga santai aja ya kan, karena ya jalanan umum ya kan. Nah tapi Agung sama Reza ini ngebully si Dendi lagi dong. Bajunya si Dendi itu yang lagi lewat ditarik-tarik.
Bahkan sendal yang si Dendi pakai pun sampai dicopot dan dilemparin dong. Bener-bener dilemparin, itu jauh banget. Jahil banget kan nih si Agung sama Reza nih, keterlaluan sih menurut gue. Dan lagi-lagi Dendi nangis saat itu juga. Karena ulahnya Agung sama Reza. Keterlaluan sih. Si Dennis ini tuh gak pernah ikutan ngebully si Dendi. Ya karena Dennis nih orangnya gak tegaan katanya. Ya jujur gue juga gak tega sih kalau sampai harus ngebully separah itu. Agung sama Reza ini udah keterlaluan banget sih teman-teman. Nah pas malamnya itu Dendi katanya ditemuin udah gantung diri di bawah pohon belakang rumahnya. Alias Dendi tuh udah bunuh diri di belakang rumahnya di bawah pohon. Itu ibunya sampai nangis kenceng banget, bener-bener sedih banget. Ya karena mereka ini cuma tinggal berdua. Ya karena kan Dendi ini tuh anak yatim. Kasian banget sih. Di situ bener-bener ibunya nangis sekejer mungkin, gak tega melihat anaknya bunuh diri di belakang rumah dengan cara yang sangat tragis. Kasian sih. Nah, singkat cerita, Dendi dimakamin lah nih. Dennis ikut kuburin si Dendi. Ya karena Dennis juga gak tega, kasihan sama Dendi ini. Tapi temennya Dennis ini, si Agung sama Reza gak ikutan dong. Karena katanya mereka ngerasa bersalah. Ya iyalah, mereka ngebully abis-abisan si Dendi ini sampai dia bunuh diri. Nah ya udah tuh singkat cerita udah beres nguburin. Dennis nongkrong lah nih sama si Agung sama Reza pas malamnya. Nah pas lagi mereka nongkrong, ngopi, ngobrol kayak biasa, itu tiba-tiba Reza tuh teriak. Si Reza nih teriak kayak gini, itu ada si Dendi di bawah pohon, di bawah pohon mangga. Si Dennis bingung dong, kok tiba-tiba dia melihat Dendi, kan padahal baru dikuburin gitu. Nah tiba-tiba Agung juga teriak hal yang sama kayak Reza. Iya itu si Dendi di bawah pohon mangga lagi ngeliatin. Di situ Agung sama Reza benar-benar langsung lari kenceng banget. Padahal Dennis di situ nggak ngeliat apa-apa. Ya udahlah, Dennis coba nyamperin si Agung sama Reza. Nah nggak taunya Agung sama Reza ini tuh lagi jongkok di bawah pohon sambil nangis karena ketakutan katanya. Sampai Dennis nih bilang, lu pada kenapa? Ya karena Dennis tuh nggak ngeliat apa-apa. Nah pas mereka berdua ngeliat mukanya Dennis, itu mereka berdua langsung teriak kayak gini, itu si Dendi. Padahal itu jelas-jelas si Dennis, bukan si Dendi. Dan di situ Agung sama Reza bener-bener nggak bisa gerak, kayak ketakutan banget. Dan sambil megangin celananya Dennis, terus dia ngomong kayak gini, maafin gue Den, gue banyak salah, maafin gue ya. Nah di situ Dennis juga bingung nih mereka pada kenapa. Dan pas mereka berdua lagi megangin celananya Dennis sambil mohon maaf karena ketakutan karena ngeliat mukanya Dendi, itu Dennis ngeliat di belakang mereka ada hantunya Dendi dong. Serem banget sih. Dan itu si Dendi sambil melototin Agung sama Reza dan gak melototin Dennis sama sekali. Dendi tuh benar-benar cuma melototin ke arah Agung sama Reza. Serem banget sih. Dan itu posisinya Dendi lagi berdiri bener-bener jelas banget di belakang Agung sama Reza sambil melototin mereka berdua. Kebayangkan
Merinding sih gue. Dan di situ Dendi lidahnya tuh kayak menjulur gitu. Kebayangkan melotot, terus lidahnya menjulur, benar-benar yang menjulur panjang banget gitu. Dan di situ Dennis pun benar-benar nge-freeze banget, walaupun si Dendi ini tuh nggak melototin si Dennis, tapi Dennis tuh ngeliat benar-benar nyata si Dendi ini melototin Agung sama Reza sambil lidahnya menjulur. Nah, terus tapi nggak lama hilang lah nih hantunya si Dendi. Barulah Dennis di situ bisa gerak. Dan Agung sama Reza juga sama. Agung sama Reza pun sampai langsung teriak kayak gini. Alhamdulillah udah nggak ada. Nah, Dennis nih sebenarnya tahu kalau Agung sama Reza ini sebenarnya diteror sama hantunya Dendi. Terus mereka berdua nih bilang lah ke Dennis, itu hantunya Dendi tuh ngikutin gua terus dan ngeliatin gua terus, kata Agung sama Reza. Dengan lidahnya yang menjulur panjang dan mukanya yang pucat terus melototin gua. Itu benar-benar di luar nalar banget sih. Ternyata Agung sama Reza dihantui sama Dendi. Dengan mukanya yang pucat, matanya melotot dan lidahnya menjulur. Ya udah tuh, Dennis nyuruhin Agung sama Reza nih untuk pulang lah istirahat. Ya udah tuh, singkat cerita Agung sama Reza pulang masing-masing ke rumahnya. Dennis juga sama. Nah tapi pas udah sampai rumah, itu tiba-tiba Agung ngetok-ngetok rumahnya Dennis kenceng banget. Sampai orang tuanya Dennis pun kaget. Siapa nih yang ngetok-ngetok kenceng banget? Nah ya udah nih, Dennis bukain lah, dan nggak taunya itu Agung. Dan Agung di situ benar-benar langsung ngomong ke Dennis kayak gini. Gue diikutin sama hantunya Dendi, dia sambil ngeliatin gue sambil melotot. Dengan mukanya yang pucat, gue takut banget. Nah, pas gak lama Agung ngomong kayak gitu, tiba-tiba Reza tuh sambil lari-lari dateng ke rumah Dennis. Dan Reza pun ngomong hal yang sama ke Dennis. Kalau Reza ini tuh diikutin sama hantunya Dendi katanya. Bahkan sampai ditunjuk-tunjuk sambil melotot dengan lidahnya yang menjulur dan mukanya yang pucat. Serem banget sih, kebayangkan diikutin terus-terusan sama hantunya Dendi. Nah, dalam hati Dennis di situ bener ngerasa nih udah nggak beres. Dennis ngerasa ini tuh udah aneh banget. Nah, nggak lama orang tuanya Agung dateng lah ke rumahnya Dennis, nyamperin Agung, nyuruhin Agung nih pulang. Sampai orang tuanya Agung nih ngomong kayak gini ke Agung. Ayo pulang, kamu kenapa sih? Kok kayak ketakutan gitu? Nah, Agung nih bilang, enggak, aku nggak mau pulang, aku mau di sini aja. Ada hantu. Nah, orang tuanya langsung kayak kesel, nyuruhin si Agung nih pulang. Kayak, udah ayo pulang. Ya udah tuh, akhirnya Agung pulang lah. Nah nggak lama orang tuanya Reza juga datang nih ke rumahnya Dennis, nyuruhin Reza pulang. Dan lagi-lagi Reza juga bilang nggak mau pulang. Sampai orang tuanya nih kesel dan mengira kalau Reza ini mabok. Dan Reza pun langsung jawab lah kayak, enggak, aku gak mabuk, itu ada hantu. Apa sih? Ayo pulang. Orang tuanya nih nyuruhin Reza nih pulang lah. Ya udah tuh, nggak lama Reza juga pulang lah, balik ke rumahnya. Nah singkat cerita besoknya nih Dennis nyamperin Reza lah. Nah tapi pas Dennis mau nyamperin Reza, itu rumahnya benar-benar udah langsung rame, dikerumunin tetangga. Katanya sih nih si Reza tuh teriak-teriak gak jelas gitu.
Ya udah tuh Dennis nyamperin Reza lah. Nah, kata tetangganya ini tuh si Reza tuh teriaknya kayak gini. Maafin gua, Den. Maafin gua. Nah, Dennis nih bingung lah. Ya udah tuh dia langsung nyamperin Reza. Dan Reza nih langsung cerita ke Dennis. Kalau hantunya si Dendi itu semalaman ada di kamarnya si Reza. Dan lagi-lagi sambil nunjuk-nunjuk Reza. Dan sambil melotot dengan lidahnya yang menjulur dan mukanya benar-benar pucat banget. Dan itu semalaman. Nah, si Dennis nih sampai bingung lah. Dalam hati Dennis pun kayak, apa jangan-jangan mereka ini diteror hantunya Dendi ya? Yaudah tuh, Dennis nanggepin jawabannya Reza dengan kayak gini. Serius lu? Nah, Reza pun jawab kayak, iya, dia tuh selalu ngikutin gue terus. Nah, terus gak lama mamanya Reza nih nyamperin Dennis lah. Itu Reza kenapa? Si Reza mabuk bukan? Nah, si Dennis langsung jawab lah pertanyaan mamahnya si Reza ini. Enggak bu, ini Reza tuh melihat hantu. Nah, pas si Dennis lagi ngobrol sama mamahnya Reza, itu tiba-tiba si Reza lari dong ke belakang rumah. Refleks lah Dennis sama orang tuanya Reza nih langsung ngikutin si Reza nih. Karena tiba-tiba dia tuh lari gak tahu kemana. Dan ternyata Reza ini lari ke arah pohon tempat Dendi bunuh diri dong. Dan di situ Reza benar-benar langsung manjat pohon itu kayak mau jatuhin dirinya sendiri. Nah, gak lama pas Reza udah manjat di atas pohon itu tiba-tiba Agung lari dari jauh ke pohon itu juga. Dan lagi-lagi Agung juga manjat di pohon itu. Jadi otomatis mereka berdua ada di atas pohon itu kayak mau jatuhin dirinya sendiri. Dan mereka berdua sambil ngomong kayak gini. Ini gue loncat dari mana? Dari sini. Nah, Dennis pun gak tahu mereka ini ngomong sama siapa. Karena kayak ngomong sendiri gitu. Dan kayak mau jatuhin dirinya sendiri dari atas pohon. Dan itu pohonnya benar-benar juga lumayan tinggi. Kebayang kan? Dia manjat pohon yang begitu lumayan tinggi, terus tiba-tiba mau jatuhin dirinya sendiri. Nah, orang tuanya Agung nih langsung dateng lah tuh. Langsung nyuruhin Agung nih turun dari pohon itu. Sampai orang tuanya Agung nih bilang, kamu tuh kenapa sih? Kok aneh banget? Nah, Dennis pun juga bingung lah. Akhirnya Dennis tanya ke orang tuanya Agung juga. Itu Agung kenapa, Bu? Nah, ibunya Agung nih langsung bilang lah kayak, ibu juga nggak tahu, dia tuh dari semalaman tuh aneh banget. Dia tuh kayak ngomong, maafin gue Den, maafin gue. Dia tuh selalu ngomong kayak minta maaf gitu. Ibu juga nggak tahu dia kenapa. Nah, Dennis nih nyaranin lah ke orang tuanya Agung sama Reza untuk panggil Ustadz. Tapi orang tuanya Agung sama Reza nih nggak mau manggil Ustadz. Ya udahlah, Dennis akhirnya inisiatif sendiri, dia lari ke rumah Pak Ustadz, manggil Pak Ustadz untuk bantuin Agung sama Reza. Ya udah tuh, Dennis balik lagi bareng Pak Ustadz Karim namanya. Nah, di situ Pak Ustadz Karim langsung manggilin mereka berdua, tapi nggak didengar. Dan malahan Agung sama Reza ini tuh jatuhin diri dari atas pohon itu. Sampai-sampai tangan kakinya itu tuh berdarah. Bener-bener berdarah ngucur, kayak kebayang kan loncat dari atas pohon yang lumayan tinggi. Di situ Pak Ustadz Karim langsung nanya lah ke Dennis. Ini awalannya mereka kenapa sampai bisa kayak gini? Ya udah tuh akhirnya Dennis ceritain kalau Agung sama Reza ini sering ngebully si Dendi.
Dan Pak Ustadz di situ benar-benar cuma bisa menghela nafas sambil menyebut astagfirullah. Ya karena itu udah benar-benar di luar nalar banget, ngebully orang sampai bunuh diri. Nah, di situ tuh nggak lama Agung sama Reza tuh ngomong kayak gini, naik lagi. Nah, tapi tuh nggak tahu ngomong sama siapa. Dan lagi-lagi itu Agung sama Reza manjat pohon lagi setelah mereka jatuhin diri sampai tangan kakinya itu berdarah. Yaudah tuh nggak lama di situ Pak Ustadz langsung baca-baca doa. Tapi mereka berdua tetap aja loncat. Mereka ini sampai 2 kali loncat dari atas pohon. Di situ pun Pak Ustadz sampai megangin Agung sama Reza, tapi mereka berdua tuh lagi-lagi ngomong kayak gini, naik lagi, berapa kali? Pak Ustadz di situ benar-benar langsung geleng-geleng kepala, karena Pak Ustadz di situ udah mencoba bantu dengan baca-baca 2 ayat pendek sebanyak mungkin untuk membantu Agung sama Reza, tapi Agung sama Reza tetap aja manjat pohon itu lagi dengan mau jatuhin dirinya sendiri. Nah, terus berkali-kali Pak Ustadz ini coba baca-baca doa untuk Agung sama Reza. Alhamdulillah nggak lama mereka berdua nih sadar lah. Walaupun tangan sama kakinya itu udah bener-bener berdarah banget. Bayangin, mereka berdua 2 kali jatuhin diri dari pohon. Kebayangkan, tangan sama kakinya itu seberdarah apa. Udahlah, pas mereka udah agak sadar, mereka berdua langsung dibawa pulang lah sama orang tuanya. Nah, Dennis nih mau jenguk juga tuh nggak enak lah. Ya udahlah, Dennis di situ balik aja ke rumah gitu kan. Nah, nggak lama, sekitar jam 10-an malam, orang tuanya Reza sama Agung nih kayak teriak. Orang tuanya Reza sama Agung nih teriak kayak minta tolong. Yaudah tuh Dennis refleks keluar, nah samperin orang tuanya Reza. Dan gak taunya ternyata Reza itu keluar rumah sambil lari bawa tali ke belakang rumahnya Dendi. Nah terus gak lama orang tuanya Agung tuh juga nyamperin Dennis dengan minta tolong ke Dennis untuk panggilin Ustadz Karim. Dan Dennis di situ bingung lah, ada apa Bu, kenapa? Dan ternyata Agung juga sama dong. Dia lari ke belakang rumahnya Dendi, ke bawah pohon itu lagi dengan bawa-bawa tali. Ya udahlah, Dennis di situ langsung refleks ke rumahnya Pak Ustadz Karim untuk minta tolong. Nah pas sudah Dennis ke rumahnya Pak Ustadz Karim, dia udah bareng sama Pak Ustadz Karim, dia langsung lari ke belakang rumahnya Dendi. Dan di situ warga udah pada rame. Dan Agung sama Reza juga udah masang tali di bawah pohon itu, persis kayak Dendi lakukan sebelumnya. Itu persis banget di situ. Tapi mereka ditahan sama orang tuanya. Jadi tuh ditahan supaya nggak gantung diri. Nah Dennis nih langsung refleks lah bilang ke Agung sama Reza, kalian tuh kenapa sih? Kok kalian jadi kayak gini? Dan Agung sama Reza di situ cuma bisa natap Dennis dengan mata yang berlinang air mata, kayak mau nangis. Dan mereka langsung bilang kayak gini ke Dennis, gue disuruh sama Dendi, gue disuruh mati kayak Dendi. Wow, serem sih, merinding banget. Nah, gak lama warga di situ juga udah pada datang, pada kerumunin Agung sama Reza. Nah, gak lama mamanya Agung nih nyamperin juga tuh, dateng lah dengan bilang kayak gini, jangan Dek, jangan, ayo udah turun, jangan kayak gitu. Nah, itu tiba-tiba di situ Agung sama Reza kayak berhenti gitu, kayak tersadarkan. Walaupun sebenarnya di situ dia juga udah ditahan sama warga, tapi tetap kekeh mau bunuh diri gitu. Nah, Agung sama Reza nih udah siap-siap mau bunuh diri di situ.
tapi ditahan sama warga untuk nggak gantung diri. Nah, nggak lama mamanya Dendi dateng lah. "Jangan dek, udah jangan." Nah, tiba-tiba Agung sama Reza di situ langsung tersadarkan dong. Benar-benar gak jadi bunuh diri, ngegantungin diri di situ. Dia benar-benar tersadarkan dan kayak lemes banget di situ. Nah, Agung sama Reza di situ langsung duduk lah di samping mamanya Dendi. Dan mamanya Dendi langsung nanya, "Emangnya ada apa?" Nah, Denis langsung ceritain lah ke mamanya Dendi. Jadi Agung sama Reza ini sering ngebully Dendi, Bu. Dan di situ mamanya Dendi langsung pingsan dong. Dan di saat mamanya Dendi pingsan, tiba-tiba Agung sama Reza ini langsung diri dan dia langsung lari mau gantung diri. Tapi dia mukanya di situ kayak ketakutan, kayak ngeliat hantu gitu. Tapi Agung sama Reza di situ benar-benar langsung ditahan sama warga supaya nggak gantung diri di pohon itu. Yaudah tuh Denis langsung buru-buru nyamperin mereka dan Denis langsung nanya kayak, "Emang di mana Dendinya?" Nah, Agung sama Reza ini bilang lah, "Itu dia selalu ngikutin gue terus, katanya gue harus mati kayak dia." Nah, orang tuanya Agung sama Reza di situ langsung pasrah dan memutuskan untuk bawa Agung sama Reza ini ke rumah sakit. Nah, pas sampai rumah sakit pun Reza sama Agung tuh bener-bener kayak orang gila di situ. Karena teriak-teriak nggak jelas, kayak diikutin sama hantu Dendi terus. Nah, ya udahlah. Singkat cerita Denis pulang, kemudian besoknya Denis ke rumah Agung lah. Nah, pas dia udah nyampe rumahnya Agung, orang tuanya Agung di situ cerita ke Denis kalau Agung ini udah dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena kondisinya Agung itu udah aneh banget, sering teriak-teriak nggak jelas. Dan di situ orang tuanya Agung benar-benar sampai nangis mulu. Karena mungkin nggak tega dan kasihan juga ngelihat anaknya masuk rumah sakit jiwa. Ya udahlah, Denis pamit pulang. Terus dia mampir juga ke rumahnya Reza. Dan lagi-lagi orang tuanya Reza bilang kalau Reza udah dibawa ke rumah sakit jiwa barengan sama Agung. Karena kondisinya Reza juga udah aneh banget. Teriak-teriak gak jelas, kayak ketakutan gitu. Dan Denis di situ benar ngerasa sedih banget. Ya udahlah, singkat cerita Denis jenguk teman-temannya ini ke rumah sakit jiwa. Karena Denis juga ngerasa sedih banget, teman tongkrongannya dia tiba-tiba jadi ke rumah sakit jiwa. Nah, pas Denis sudah nyampe di rumah sakit jiwa, dia ngeliat teman-temannya itu udah benar-benar kayak orang gila banget. Dia udah teriak-teriak gak jelas, kayak orang ketakutan. Dan di situ Denis langsung nanya dong ke susternya, "Sus, itu mereka kenapa?" Dan susternya langsung bilang gini ke Denis, "Ini mereka udah susah nih, emang udah harus dirawat di sini karena mereka mau coba bunuh diri terus." Ya udahlah, Denis pulang, kemudian Denis jenguk lagi lah teman-temannya ini. Nah, pas kedua kalinya Denis ke rumah sakit jiwa untuk jenguk temannya ini alias Agung sama Reza, kondisinya pun Agung sama Reza lagi-lagi sama, teriak kayak orang ketakutan. Denis tanya lagi lah ke susternya, "Ini mereka kenapa lagi, Sus?" Terus susternya juga jawab, "Ini mereka selalu coba bunuh diri. Jadi mereka memang harus di sini." Ya udahlah, Denis di situ cuma bisa pasrah, menerima takdir, menerima kenyataan kalau temannya harus tinggal di rumah sakit jiwa. Denis di situ benar-benar merasa kehilangan teman tongkrongan banget. Karena Denis sering nongkrong itu sama Agung sama Reza. Kasihan juga sih ya.
Akhirnya Dennis mutusin sebulan sekali selalu jenguk temen-temennya ini. Walaupun sebenarnya Dennis di situ juga sedih banget ngelihat teman-temannya harus dirawat di sana. Sampai sekarang pun katanya Agung sama Reza masih di rumah sakit jiwa. Merinding sih. Jujur ini serem banget. Di luar nalar, sadis, dan bisa dibilang ini tuh horor yang menyeramkan dan bikin merinding sih. Ngebully orang sampai bunuh diri, itu di luar nalar banget. Kita doain aja semoga Agung sama Reza bisa cepat sembuh dan bisa pulang ke rumahnya masing-masing ya. Dan semoga hantunya Dendi, almarhum Dendi juga tenang di sana dan mau memaafkan Agung sama Reza ya. Kita doain aja yang terbaik untuk mereka ya. Oke, jadi itu cerita horor dari Dennis. Apabila kalian ada cerita horor yang lebih horor dan serem daripada Dennis, kalian boleh email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri